Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Bersama saya Sita Paprika, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinetnya ke Istana Negara Jakarta. Usai mengikuti rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memenuhi panggilan Presiden Prabowo ke Istana Negara Jakarta. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tiba di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya awak media, Purbaya mengaku belum mengetahui apa maksud Presiden mengundangnya ke istana hari ini. Sebelumnya Purbaya mengikuti rapat bersama di Komisi 11 DPR RI membahas realisasi kompensasi dan subsidi dalam APBN tahun 2025. Kan mereka nggak pinter-pinter, nggak selalu sempurna kan. Kemarin tidak ke BNI ya Pak? BNI Pak? Pak, kemarin tidak ke BNI. Dia mancing dia. Ambil gue kan setelah ngomong, wah parah loh. Makasih Om Purbaya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut warga yang telah menanti. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada perwakilan warga. Acara ini merupakan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Asisten rumah tangga, buruh, guru, pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pegawai. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi akad massal berikut serah terima 26.000 unit rumah subsidi kepada warga. Jumlah rumah yang diserah terimakan kemarin melebihi target sebelumnya yaitu 25.000 unit rumah. Presiden kembali menegaskan komitmennya mewujudkan program 3 juta rumah bagi rakyat. Janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih. Perubahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah. Ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Kita menuju ke Istana Negara. Apa yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah menterinya di Istana Negara? Kita akan langsung tanyakan pada jurnalis TV One Fatima Albar. Fatima, silakan. Ya, Sita dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara, Rosan Roslani, kemudian juga ada Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, dan ternyata tadi di dalam juga ada Menteri Ristek Dikti Saintek, Brian, kemudian juga ada Menko Perekonomian Erlangga. Dan yang menariknya, Sita dan juga pemirsa, hari ini
Presiden Prabowo Subianto menggelar makan siang bersama menteri-menterinya, kemudian juga CEO Danantara bersama dengan penasehat Danantara yaitu Ray Dalio, di mana seperti kita ketahui bahwa Ray Dalio ini merupakan ekonom internasional, penulis buku, pengamat ekonomi yang juga ia memiliki penjabatan sebagai penasehat Danantara. Dan sebelumnya memang sebelum menggelar makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, tadi pagi Ray Dalio juga sudah menggelar acara rapat koordinasi nasional dengan Danantara mengenai tema pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy, dan kami belum mengetahui sebenarnya ini pembahasan apa saja yang dibahas antara Ray Dalio dengan sejumlah menteri kabinet Merah Putih dan juga bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini kami masih menunggu sejumlah menteri keluar untuk memberitahu kami sebenarnya apa saja yang dibahas antara Presiden Prabowo Subianto khususnya dengan Ray Dalio, penasehat Danantara, karena memang ini tidak setiap saat Ray Dalio ini datang ke Indonesia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu-isu investasi khususnya di lingkungan Danantara. Namun tidak kalah menarik Sita, nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Menpora dan juga pembalap MotoGP Marc Marquez yang akan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu menarik, kita juga akan menantikan momen-momen pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menpora yang nanti juga akan membawa pembalap kelas internasional MotoGP, juara dunia MotoGP tahun ini Marc Marquez yang akan nantinya dikabarkan juga akan melewati tempat wartawan menunggu, biasa menteri-menteri lewat, dan juga kita akan diberikan kesempatan untuk menanyakan langsung kepada pembalap MotoGP Marc Marquez alasannya ataupun kesan-kesannya juga nanti disampaikan hasil pertemuannya, percakapannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu kita akan nantikan pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto nanti pada pukul 15.30 dengan pembalap internasional, pembalap MotoGP Marc Marquez. Sementara itu, Sita. Fatima Albar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo buka-bukaan soal program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Menurut Presiden, program MBG telah menjangkau hampir 30 juta anak dan ibu hamil. Presiden juga mengakui program unggulannya tersebut masih ada kekurangan. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu, tapi namanya usaha manusia yang demikian besar yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Informasi selanjutnya, pemirsa, Danantara Indonesia bersama stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi nasional pengolah sampah menjadi energi atau waste to energy di Gedung Wisma Danantara, Jakarta. Rakornas kali ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah pengelolaan sampah di dalam negeri yang memberikan dampak pada kesehatan termasuk perekonomian.
Program pengolah sampah menjadi energi listrik atau PSEL dianggap menjadi langkah strategis ke depan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di masyarakat, di mana pengelolaan sampah yang lebih terpadu sekaligus meningkatkan sumber energi terbarukan. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang rencananya akan menggelar aksi di depan DPR memutuskan membatalkan aksi setelah pimpinan DPR menyatakan kesiapan menerima perwakilan buruh. Perwakilan buruh 75 orang adalah perwakilan dari 64 federasi pekerja dan 9 organisasi kerakyatan. Mereka bertujuan menyerahkan draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru kepada DPR. RUU tersebut diajukan sebagai pengganti regulasi lama yang dinilai bermasalah dan tidak lagi sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini. Dan kita menuju ke gedung DPR RI, jurnalis TV One Yunike Suwandi berada di sana. Yunike, bagaimana jalannya pertemuan antara perwakilan Serikat Pekerja dengan pihak DPR RI? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa TV One. Untuk audiensi dari Serikat Pekerja dan juga pihak DPR RI khususnya Komisi 9 ini sudah selesai dilakukan. Tadi juga pada saat audiensi juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum, dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan juga pemirsa, dari audiensi tersebut memang yang ditegaskan adalah karena RUU ini dinilai belum rampung yang sudah diputuskan oleh MK gitu semenjak 11 bulan lalu atau tepatnya pada Oktober 2024. Hal tersebut dibahas lagi, Sita dan juga pemirsa TV One, yang berisi Serikat Buruh ini memuat prinsip-prinsip pembentukan undang-undang serta pokok-pokok pikiran terkait dengan hak pekerja yang dinilai penting diatur. Dan juga dari audiensi tadi juga dapat disimpulkan bahwa DPR akan membuat undang-undang tenaga kerja yang baru sesuai dengan putusan MK yang telah disahkan begitu, dan juga akan dibentuk tim perumus yang akan melibatkan Serikat Pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja, DPR dan juga pemerintah, serta poin terakhir adalah DPR mendukung partisipasi publik untuk kepentingan undang-undang tenaga kerja sehingga undang-undang tenaga kerja yang baru ini akan mensejahterakan semua pihak begitu, Sita. Tadi memang sudah selesai audiensi dilakukan mulai dari pukul 12:30 hingga pukul 2:30 kira-kira waktu Indonesia Barat. Itu berarti sekitar 2 jam telah dilakukan rapat dan juga audiensi. Sementara itu yang dapat saya kabarkan, kembali ke Anda di studio. Yunike Suwandi langsung dari gedung DPR RI Jakarta, terima kasih. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang meninggal tak wajar. Rapat dengar pendapat atau RDP digelar di Gedung Nusantara II oleh Komisi 13 dengan menghadirkan istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, kuasa hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, dan Direktorat Jenderal Kepatuhan dan Pelayanan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam RDP, pihak keluarga menyampaikan tidak menerima kesimpulan pihak kepolisian yang menyatakan ADP bunuh diri. Pihaknya justru menemukan sejumlah kejanggalan. Dari hasil RDP, Komisi 13 menyepakati untuk menempati postingnya yang baru dia, di mana jabatan almarhum sebagai sekretaris 2 dari KBRI. Setelah sebelumnya almarhum pada tanggal 22 kembali dari Argentina atau Buenos Aires. Kami juga mendapat informasi dari mantan Kabar Eskrim. Ya pemirsa, dari hasil RDP Komisi 13 menyepakati 6 poin kesimpulan, diantaranya melakukan ekshumasi dan pembentukan tim investigasi independen. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Dan almarhum juga mempunyai kegiatan menolong anak-anak.
Kita ke informasi lain, di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas kebersihan makanan dalam program makanan bergizi gratis, pengelola dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur memastikan dapur dikelola dengan baik. Selain higienis, mutu gizi yang selalu dikontrol oleh ahli gizi. Dapur yang mengelola menu untuk program makan bergizi gratis di kawasan Wisma Kedung Asem, Surabaya, Jawa Timur, menyiapkan dan menyajikan makanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Dapur bersih dan higienis. Setiap hari, dapur MBG yang dikelola Yayung Eko Agustin ini melayani hampir 4.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 10 lembaga pendidikan di kawasan Surabaya Timur. Bahan makanan disiapkan sore hari, lalu proses memasak dini hari. Pengemasan dan pengiriman disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan masing-masing sekolah. Dapur ini juga mengandalkan tenaga profesional, diantaranya ahli gizi dan relawan yang teruji dengan menerapkan evaluasi ketat setiap hari. Supaya kita ini juga tidak yang kita masak itu selalu fresh, itu kita komunikasi dengan sekolah. Jadi, oh Bu, saya untuk SD ini kita minta pagi ya, oke dikirim pagi ya. Untuk yang agak siang, mungkin yang lain masakan yang belum matang ya, itu yang untuk siang. Untuk SMP 35 biasanya agak siang. Jadi selalu kita evaluasi. Untuk menu dirapatkan dengan teman-teman oleh ada tim, mana tim sama itu tim ahli gizinya. Oh hari ini apa, besok apa. Sementara, satu di antara sekian banyak sekolah yang menerima program MBG ini adalah Lembaga Pendidikan Yamasa di kawasan Gedung Baru Krungkut. Pihak sekolah menyampaikan program MBG membantu mereka yang kurang mampu bisa mendapatkan makanan bergizi. Sejauh ini, program MBG di sekolah mereka berjalan dengan baik, sehingga pihak sekolah berharap MBG terus berjalan. Saya program ini bagus ya, ini membantu siswa untuk yang terutama yang kurang mampu untuk membawa makan beli di kantin. Kalau untuk menu makanan gimana Pak? Kalau menurut saya cukup variatif ya, macam-macam. Jelas ada sayurannya sama buah, kadang itu sisa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat melakukan rapat koordinasi terkait kasus keracunan makanan bergizi gratis di Bandung Barat dan Cianjur. Rapat koordinasi ini dilakukan menyusul kasus keracunan MBG di Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan rencana pembentukan Satgas Pengawasan yang khusus menangani teknis makan bergizi gratis. Rencana ini masih akan diusulkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Gizi Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya melibatkan ahli gizi dari setiap puskesmas dalam proses penyediaan makan bergizi gratis. Upaya ini diharapkan bisa mengantisipasi agar tidak ada lagi kasus keracunan makan bergizi gratis. Mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Pak, kalau di FPPG itu juga ada ahli gizi ya? Awas kaca. Ya. Itu ada pantauan nggak sih? Ya, ahli gizinya sekarang sedang dipersiapkan dan untuk sementara nanti akan kita bantu dari puskesmas. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih, pemirsa. Dalam peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khotsini Buduran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, korban meninggal dunia terus bertambah. Total korban meninggal dunia menjadi 3 orang. 2 diantaranya dari Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro dan 1 di Rumah Sakit Islam Siti Hajar.
Dua korban terakhir yang meninggal adalah Muhammad Masudul Haq, 14 tahun, warga Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, dan Muhammad Soleh, 22 tahun, asal Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Sementara di RSUD Notopuro, Sidoarjo, total 40 pasien yang diterima dengan rincian 30 orang dipulangkan, 4 sedang menjalani perawatan, 2 kritis, dan 2 meninggal dunia. Sebelumnya bangunan berlantai 3 Pondok Al-Hotsini ambruk dimulai saat para santri melaksanakan sholat asar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Senin 29 September 2025. Informasi terkini dari kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis TV One Syamsul Huda. Syamsul Huda, apa informasi terbaru dari sana? Baik, saat ini saya masih berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana 8 korban reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Hotsini, Sidoarjo, masih menjalani perawatan. Dan menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini, ke-8 korban ini kondisinya sudah mulai stabil, di mana mereka saat ini yang awalnya berada di ruang instalasi gawat darurat dan saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan rawat inap. Dan untuk diketahui bahwa pada pasca kejadian kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini menerima 40 pasien korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Hotsini Buduran, Sidoarjo. Dari 40 korban tersebut, pada pagi hari tadi pihak rumah sakit juga menerima 2 korban tambahan, yakni Muhammad Haq tadi dan satu lagi Muhammad Soleh. Dan kedua korban terakhir yang baru masuk ke rumah sakit pada pagi tadi dinyatakan meninggal dunia. Satu korban sudah dibawa oleh pihak keluarganya ke ke Bangkalan untuk segera dimakamkan. Sementara satu korban lagi yakni Muhammad Soleh yang baru 2 tahun yang merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Hotsini masih berada di kamar jenazah. Dan dari 40 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini, 30 korban sudah dinyatakan bisa dipulangkan karena kondisinya sudah mulai membaik. Sementara 8 korban masih dalam perawatan dan kondisinya sudah mulai stabil dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sementara itu selain korban meninggal di rumah sakit RSUD, korban meninggal sebelumnya pada hari sebelumnya juga berasal dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dan saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri telah menerima korban 52 orang korban. 40 korban sudah dinyatakan pulang dan bisa dipulangkan, sementara 1 korban meninggal, 10 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, dan 1 pasien korban lagi sudah dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dan saat ini rencananya juga Menteri Agama akan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Hotsini Buduran, Sidoarjo. Menurut Randon dari Biro Humas Kementerian Agama, selain mengunjungi pesantren, pihak yang merupakan lokasi kejadian reruntuhan dari ambruknya bangunan, Menteri Agama juga rencananya akan mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Syamsul Huda, dari rata-rata korban yang dibawa ke Rumah Sakit Notopuro ini, mereka mengalami luka di bagian apa, Syamsul Huda? Baik, untuk pasien korban yang dirawat di Rumah Sakit RSUD RT Notopuro ini, kebanyakan mereka mengalami luka patah tulang karena mereka tertimbun oleh bangunan yang berada di Pondok Pesantren Al-Hotsini. Sementara itu ada 1 pasien yang waktu penyelamatan evakuasi itu berlangsung dramatis, mengingat tim Rumah Sakit RSUD RT Notopuro harus terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan terpaksa harus melakukan amputasi di lokasi kejadian, mengingat pihak tim medis harus menyelamatkan nyawa, sehingga proses evakuasi harus melakukan amputasi di lokasi kejadian
setelah akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD RT Notopuro. Sementara itu korban-korban yang lain juga mengalami hal yang sama, namun mereka hanya mengalami patah tulang. Jadi dari 8 korban tersebut, 4 awalnya mengalami luka berat dan 4 mengalami luka sedang, dan saat ini kondisinya semua sudah mulai stabil dan sudah berada dalam ruang perawatan rawat inap. Demikian. Syamsul Huda, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kementerian Haji dan Umroh bersama Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk program Jaga Haji. Nota kesepahaman ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden agar penyelenggaraan haji bersih, jauh dari korupsi, manipulasi, dan rente. Kedepan, Kejaksaan Agung akan melakukan pengawasan langsung dalam setiap proses pengadaan maupun pelayanan haji. Ada 4 poin utama yang disepakati dalam kerjasama ini, diantaranya pengawasan pada proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan terhadap pemetaan titik rawan korupsi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan haji, lalu screening dan tracking terhadap calon, pejabat, serta ASN yang akan ditempatkan di Kementerian Haji dan Umroh. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya kritik, saran, serta masukan dari masyarakat kepada institusi Polri. Menurut Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ruang demokrasi di Indonesia harus tetap hidup karena demokrasi menjadi salah satu faktor perkembangan Polri di masa mendatang. Saat ini banyak masukan yang Polri terima terkait tugasnya dalam menjaga ruang demokrasi. Kapolri menekankan perlunya memberikan edukasi pada anggota Polri serta masyarakat terkait hukum yang ada. Lagi saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman dari koalisi masyarakat sipil dan tentunya kami Polri yang berada di era reformasi yang tentunya kami terima kasih dan kita terus ingin mendapatkan masukan dari teman-teman dari masyarakat sipil sehingga kami bisa menjaga performa Polri sesuai dengan apa yang diharapkan di era reformasi. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberhentikan mobil truk plat Aceh atau BL yang sedang melintas di Jalan Lintas Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi dan akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama rombongan mengecek mobil truk berplat wilayah Aceh atau BL. Ia memberitahukan kepada sopir truk mengenai larangan kendaraan di luar Sumatera Utara beroperasi di wilayah Sumut. Pajaknya ke Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Bobi Nasution juga meminta sopir truk untuk menyampaikannya kepada pemilik truk. Menurut Bobi Nasution, larangan plat kendaraan dari luar daerah diterapkan di sejumlah daerah, bukan hanya di Sumatera Utara. Selain itu, pelarangan beroperasinya kendaraan ini bukan hanya ditujukan untuk plat BL saja, melainkan plat dari luar daerah Sumatera Utara. Hal ini merupakan sosialisasi aturan baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang, agar pajak kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara masuk ke kas daerah. Dan ini bukan hanya untuk plat BL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan diberlakukan 2026. Jadi kita minta kemarin secara dari Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Peraturan ini ditujukan kepada perusahaan yang berada di wilayah Sumatera Utara yang memakai plat kendaraan dari luar daerah agar mengubahnya menjadi plat Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, TV One mengabarkan.
Pemirsa, melalui agenda bisnis forum bertajuk From Mobility to Prosperity di Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menggait investor global. Dalam kesempatan tersebut, Menteri memaparkan potensi 154 kawasan transmigrasi yang diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Dalam presentasinya, Menteri Transmigrasi memaparkan potensi berbagai sektor di kawasan transmigrasi, mulai dari pertanian, perikanan, energi hingga pariwisata. Ke-154 kawasan transmigrasi ini ditawarkan sebagai lokasi strategis yang siap menyerap investasi dan menghadirkan lapangan kerja baru. Bisnis forum ini menjadi ajang dialog terbuka, di mana para calon investor mengajukan pertanyaan tentang sektor yang bisa dikembangkan, serta jaminan keberlanjutan dan stabilitas usaha. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan program sekolah rakyat di Indramayu, Jawa Barat berjalan dengan baik. Dalam kunjungannya di sekolah rakyat yang berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja, Menteri Sosial meninjau fasilitas yang disiapkan. Selain ruang belajar, para siswa-siswi disediakan asrama yang layak, dilengkapi pendingin ruangan. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari makan, seragam, dan seluruh perlengkapan lainnya diberikan secara gratis. Ditargetkan lebih dari 300 siswa bisa diterima di Sekolah Rakyat 40 Indramayu mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat merupakan sekolah khusus keluarga tidak mampu, khususnya untuk anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, dan putus sekolah. Kabar lain, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Perhubungan menyepakati rencana penyatuan stasiun karet dan stasiun BNI di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di Wisma Mandiri Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama lebih kurang setengah jam, keduanya membahas banyak hal, salah satunya yakni menyepakati rencana penyatuan stasiun karet dan stasiun BNI di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Integrasi kedua stasiun itu merupakan bagian dari pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Duku Atas yang menjadi simpul pertemuan berbagai moda transportasi publik. Selain itu juga dibahas perkembangan pembangunan MRT rute Bundaran HI Kota dan LRT rute Kelapa Gading Manggarai. Pemirsa, ribuan pencari kerja antre mencari peruntungan dalam Jakarta Job Festival yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak hanya dipadati para pencari kerja dari kalangan fresh graduate, banyak juga pelamar yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja hingga kalangan lansia. Job Festival kali ini melibatkan sebanyak 36 perusahaan dengan lebih dari 4.074 lowongan pekerjaan. Job Fair diselenggarakan selama 2 hari, Selasa dan Rabu esok, dan merupakan upaya Pemprov DKI untuk menekan angka pengangguran di ibu kota. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinetnya ke Istana Negara Jakarta. Usai mengikuti rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memenuhi panggilan Presiden Prabowo ke Istana Negara Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tiba di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya awak media, Purbaya mengaku belum mengetahui apa maksud Presiden mengundangnya ke istana hari ini. Sebelumnya, Purbaya mengikuti rapat di
rapat bersama Komisi 11 DPR RI membahas realisasi kompensasi dan subsidi dalam APBN tahun 2025. Dia mancing dia. Ambil gue kan bilang ngomong. Wah parah loh. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut warga yang telah menanti. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada perwakilan warga. Acara ini merupakan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Asisten rumah tangga, buruh, pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pegawai sederhana. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi akad massal berikut serah terima 26.000 unit rumah subsidi kepada warga. Jumlah rumah yang diserah terimakan kemarin melebihi target sebelumnya, yaitu 25.000 unit rumah. Presiden kembali menegaskan komitmennya mewujudkan program 3 juta rumah bagi rakyat. Kali ini dibalik, janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih. Perubahan adalah sangat penting, dan perubahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Kita kembali menuju ke Istana Negara. Apa yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah menterinya di Istana Negara? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Fatima Albar di Istana Kepresidenan Jakarta. Fatima? Ya, Sita dan juga pemirsa, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa memang betul hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara Rosan Roslani, kemudian juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tadi semuanya sudah keluar dan juga disampaikan sesuai yang tadi saya informasikan bahwa hari ini juga Presiden Prabowo Subianto mengundang Ray Dalio, di mana ia merupakan Dewan Penasehat Danantara. Jadi ini dapat dipastikan bahwa sebelumnya Ray Dalio ini dikabarkan sempat keluar atau hengkang dari Danantara. Tadi Menko Erlangga Hartarto sudah memastikan bahwa Ray Dalio ini masih menjadi dalam pertimbangan sekaligus penasehat di tubuh Danantara. Dan tadi juga makan siang langsung satu meja bersama Presiden Prabowo Subianto membahas kurang lebih 11 hingga 10 bulan terakhir kinerja dari Danantara seperti apa. Ia melihat bahwa Danantara semakin berkembang, semakin bekerja baik dan akan terus memberikan pandangan-pandangan yang terbaik buat Danantara, dan Ray Dalio juga akan terus menjadi penasehat dan akan terus berada di lingkungan Danantara. Selain Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tadi juga ada Menteri Keuangan
Purbayayudi Sadewa. Dan ini menarik, tadi Menkyu Purbayayudi Sadewa menyampaikan bahwa ternyata Ray Dalio ini memantau kebijakan-kebijakan yang dilayangkan atau diberikan Menkyu baru kita, Menkyu Purbayayudi Sadewa, bahwa tadi Ray Dalio setuju dan menyatakan ia terkesima dengan keputusan yang diambil oleh Menkyu Purbaya. Artinya ini Ray Dalio terus memantau seperti apa kebijakan-kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat terkait di seputar perekonomian Indonesia. Selain itu juga tadi ia menyampaikan bahwa Ray Dalio juga memberikan sebuah buku, namun tidak jelas pasti judul bukunya apa, namun nampaknya ini seputar pengembangan ekonomi Indonesia. Dan sementara untuk makan siang bersama Ray Dalio ini sudah selesai. Yang tidak kalah menariknya untuk agenda Presiden Prabowo Subianto ini sebentar lagi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Menpora Erick Thohir dan juga pembalap MotoGP internasional yang juga juara tahun ini, yaitu Marc Marquez. Ini nampaknya sebentar lagi Marc Marquez akan melewati tempat biasanya menteri-menteri lewat, jadi kami awak media bisa diberikan kesempatan untuk mewawancari langsung, menanyakan langsung kesan pesan dari Marc Marquez usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu kita akan nantikan agenda selanjutnya Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Menpora sekaligus juga dengan pembalap MotoGP yang juara tahun ini, pembalap internasional yaitu Marc Marquez. Sementara itu Sita. Fatimah, sebenarnya apa agenda yang dilakukan Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo sore ini, Fatimah? Baik, tampaknya kita mendapatkan kendala komunikasi dengan Fatimah. Terima kasih Fatimah Albar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.